Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan proposal skripsi saya pada hari ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Faharuddin MM selaku pembimbing skripsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Rizal, NIM 2142400024. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Strategi Peningkatan Kepuasan Konsumen melalui keberadaan fasilitas dan kualitas layanan pada usaha KITOS atau Kitty Python Store. Untuk pembahasan pada kali ini, dimana itu saya akan menjelaskan dalam 3 bab. Untuk yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua yaitu bab 2 kajian pustaka, dan yang terakhir yaitu bab 3 metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat serta bisnis yang semakin berkembang menciptakan nuansa persaingan yang semakin ketat dan kuat, di mana salah satunya yaitu pada usaha retail, di mana usaha retail ini merupakan suatu usaha yang sangat menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan konsumen. Untuk itu banyak pelaku usaha, terutama yaitu pada usaha retail, mulai berlomba-lomba dalam meningkatkan strategi penjualannya. Dalam konteks ini, kepuasan konsumen menjadi salah satu indikator utama keberhasilan suatu usaha retail. Di dalam persaingan yang sangat ketat dan perubahan perilaku konsumen memaksa usaha retail untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas, di mana fasilitas yang nyaman dan kualitas layanan yang baik menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan dalam usaha retail tersebut. Dalam latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi peningkatan kepuasan konsumen melalui keberadaan fasilitas dan kualitas layanan pada usaha KITOS Kitty Python Store. Untuk tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan kepuasan konsumen melalui keberadaan fasilitas dan kualitas layanan KITOS Kitty Python Store. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas dapat dibuat manfaat penelitian sebagai berikut, yaitu ada 3 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi penulis, yaitu pengembangan pengetahuan. Penulis dapat memperdalam pemahaman tentang strategi peningkatan kepuasan konsumen dalam industri retail serta pentingnya fasilitas dan kualitas layanan pada usaha retail. Untuk yang kedua yaitu bagi usaha retail KITOS tersebut, yaitu hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, sehingga KITOS dapat mengimplementasikan strategi yang tepat untuk meningkatkan pengalaman berbelanja. Jadi begitu. Untuk yang ketiga yaitu bagi universitas, kontribusi akademik. Penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan manajemen, khususnya dalam konteks kepuasan konsumen di industri retail. Selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Untuk yang pertama yaitu strategi. Menurut Christensen pada tahun 1973 menyatakan bahwa strategi adalah suatu perumusan pola dengan berbagai tujuan dan kebijakan dasar serta rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk yang kedua yaitu kepuasan konsumen. Menurut Anwar dan Surahid dalam Ali 2021 menyatakan bahwa jika konsumen tidak merasa puas akan suatu produk atau jasa, konsumen tidak akan kembali lagi. Namun sebaliknya, kalau konsumen itu puas, maka konsumen itu akan berkunjung kembali. Jadi begitu. Untuk yang ketiga yaitu menurut Kotler dalam Savitri 2021 itu mengartikan bahwa fasilitas yaitu semua hal secara sadar yang dipersiapkan oleh perusahaan dengan tujuan agar digunakan konsumen untuk
memberi jasa kepuasan oleh konsumen yang tinggi. Jadi begitu. Untuk yang keempat yaitu kualitas layanan. Menurut Wyckoff dalam tip Jono, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi begitu. Untuk yang kelima yaitu industri retail. Menurut Sundari dan Syaikhudin pada tahun 2021 yaitu mengatakan bahwa industri retail ini berfungsi sebagai mata rantai terakhir dalam proses distribusi, di mana produk yang dibeli dari produsen atau distribusi dijual kembali secara eceran kepada produsen. Jadi begitu. Untuk selanjutnya yaitu pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian, di mana pada penelitian saya ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana penelitian ini tidak memperhatikan teknik analisis statistik atau pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan data. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang dalam tentang fenomena yang diteliti. Jadi begitu. Pendekatan deskriptif tersebut yaitu memungkinkan untuk memahami fenomena secara komprehensif dengan mengumpulkan data terkait ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari individu yang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian, di mana penelitian yang saya akan lakukan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu tahap pralapangan, di mana tahap pralapangan tersebut yaitu serangkaian langkah yang dilakukan sebelum dimulainya pengumpulan data dalam sebuah penelitian, di mana pada tahap ini penelitian menentukan objek penelitian yang relevan menurut peneliti yang ingin dijadikan objek penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan lapangan mencakup kegiatan yang akan dilakukan oleh saya di lokasi penelitian untuk pengumpulan data sesuai fokus permasalahan dan tujuan penelitian untuk memahami strategi peningkatan kepuasan konsumen melalui keberadaan fasilitas dan kualitas layanan pada usaha kios tersebut. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca penelitian, di mana setelah tahapan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selesai, langkah berikutnya yaitu analisis data, di mana proses ini melibatkan pengecekan, perbaikan, dan pengelompokan data untuk memastikan akurasi dan keteraturan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan sebuah kunci instrumen dalam pengumpulan data. Maka penulis harus terjun langsung sendiri ke lapangan secara aktif. Maka dari itu, penelitian kualitatif ini peneliti berposisi sebagai instrumen utama dikarenakan pada awal penelitian ini belum memiliki bentuk yang jelas. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data tersebut yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga itu dokumentasi. Untuk observasi itu observasi penelitian kualitatif, pengamatan secara langsung terhadap objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam memperoleh dan mengumpulkan data penelitian. Untuk wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha, karyawan, dan beberapa konsumen kios. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen ini juga dapat berupa tulisan, gambar, atau rekaman audio yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.